Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu serta para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, malam hari ini kembali lagi kita lanjutkan pengajian kita setiap Kamis sore. Pada kali ini pertemuan yang ke-50. Kita kembali membahas kitab Al-Adhkar dari Riyadhus Shalihin, hadis 1455. Kemudian yang kedua, kita akan kaji kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu tentang masalah sholat, yaitu perihal menjamak sholat. Dan kali ini kita bahas nanti tentang menjamak sholat saat safar. Baik, kita lihat hadis 1455 dari Ibnu Mas'ud, masih membicarakan tentang zikir petang. Ada di situ zikir amsayna wa amsal mulku lillah. Kalau paginya asbahna wa asbahal mulku lillah. Baik, kita lihat hadis dari Ibnu Mas'ud berikut ini. Zikir petang amsayna wa amsal mulku lillah. Hadis nomor 1455. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qala rawi arahu qala fihinna lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Wa idza asbaha qala dzalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillah rawahu muslimun. Baik, ya, artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki petang hari, beliau mengucapkan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang artinya kami memasuki waktu petang hari dan segala kekuasaan hanya milik Allah, dan juga segala puji hanya milik Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Perawi berkata, aku melihat beliau membaca lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin finnar wa azabin fil qabri. Yang artinya, baginya lah segala puji dan baginya lah segala kekuasaan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Ya Allah, aku meminta kepadamu segala kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan yang terdapat setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan yang ada pada malam ini dan kejelekan yang ada setelahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan masa tua yang jelek. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksa di dalam neraka dan siksa di dalam kubur.
Jika di pagi hari beliau membaca pula asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami memasuki waktu pagi dan segala kekuasaan hanya milik Allah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Sekarang kita lihat ini hadis riwayat Muslim, zikir petang yang lainnya atau zikir pagi atau zikir petang yang lainnya. Di sini lafaznya adalah secara lengkap amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lalu perawi katakan lagi lanjutannya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khair ma fi hadhihi lailah wa khair ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabri. Arti tadi sudah disebutkan. Ini kalau mau diubah ke zikir pagi pun bisa, karena Nabi SAW isyaratkan di sini atau dalam riwayat ini disyaratkan, yaitu tinggal diubah amsayna itu menjadi asbahna. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti ada kalimat al-yaum itu diubah jadi al-lailah tadi diubah jadi al-yaum. Malam, kalau tadi petangnya tadi itu pakai lailah malam, diubah jadi al-yaum. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum. Kalau tadi fi hadhihi lailah, ini jadi fi hadzal yaum. Enggak pakai hadhihi lagi, namun pakai hadza. Karena masalahnya al-yaum itu dalam bentuk isim muzakkar yaitu laki-laki, maka diubah hadhi tadi menjadi hadza. Hadzal yaum wa khairu ma ba'dahu, enggak pakai ha lagi namun jadi hu karena muzakkar laki-laki. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabri. Maka di sini ada bentuk paginya bacanya seperti apa, petangnya itu bacanya seperti apa. Ya, sekarang kita lihat faedah dari hadis. Ini kami ambil dari Bahjatun Nadhirin karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Faedah hadis. Pagi dan petang diatur dengan kuasa Allah sehingga bergantilah malam dan siang. Yang pertama, ketika pagi dan petang ada kaum yang ditinggikan dan kaum yang direndahkan, maka kita sepatutnya bisa berzikir pada waktu tersebut. Baik. Yang dari kalimat ketiga itu poin 2 sebenarnya. Yang di atasnya itu poin 1. Ini masalah numbering yang kurang ini. Baik. Pagi dan petang diatur dengan kuasa Allah sehingga bergantilah malam lalu jadi siang. Dan sekali lagi sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Karim Surah Yasin, ketika menjelaskan salah satu ayat di situ, beliau simpulkan hukum asal kita di dunia ini adalah gelap, yaitu hukum asalnya itu dalam keadaan malam dulu, baru kemudian datang siang. Ya, malam dulu, baru kemudian datang siang. Dalilnya nanti bisa dilihat di surat Yasin surat ke-36 ayat 37. Surat Yasin ayat 37. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muslimun. Dan diantara tanda kuasa Allah ada di situ malam. Malam nantinya berganti jadi siang. Fa idzahum muslimun. Manusia sejatinya asalnya berada dalam keadaan gelap dulu. Ya, berada dalam keadaan gelap. Berarti kita itu awali ya malam dulu kemudian siang. Jadi siang itu anugerah, matahari itu anugerah, matahari itu nikmat. Kita hidup di dunia ini gelap dulu, jadi malam dulu.
Maka ayat-ayat dalam Al-Quran itu biasa menyebutkan malam dulu baru siang. Namun kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ya siang dan malam itu silih berganti, ya kan? Namun kalau dalam bahasa Arab, ya dalam Al-Quran itu malam dan siang. Itu yang benar. Ya, malam dan siang. Ya, nanti digandengkan lail kemudian wan nahar. Malam dan siang. Ya, tidak kita temukan siang dan malam, pasti malam dan siang dulu. Karena hukum asalnya apa tadi? Di dunia ini kita dapati malam dulu, itu hukum asal. Maka Allah gantikan tadi, ada petang, ada pagi. Itu sudah diatur oleh Allah, sehingga bergantilah di situ malam dan siang itu berganti. Muter 24 jam dari malam dulu. Makanya kalau kita lihat kalau kalender Islam itu mulai dari maghrib dulu. Malam dulu, maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Nah, itu baru terbit matahari. Dan sholat mayoritas kita itu sholat di malam hari. Maghrib itu sudah tenggelam matahari. Kemudian isya sudah gelap. Kemudian subuh ya terbit fajar. Awalnya gelap, kemudian nanti terang dan terang. Sisanya sholat itu dilakukan di siang hari. Ya, maka mayoritas ibadah dan itu yang paling tenang kita lakukan ibadah itu di malam hari. Itu hukum asal juga. Berarti hukum asal di dunia seperti itu. Dan ingat dunia serba kurang. Kalau mau sempurna, perfect, ya di akhirat nantinya tidak ada lagi gelap. Ya tidak ada lagi gelap nanti di surga. Kenapa tidak boleh ada gelap? Hah? Bayangkan aja coba kalau ada gelap, coba butuh apa berarti? Butuh cahaya kan? Kalau di dunia ini kan berarti butuh listrik kan? Ya. Masa ada istilah kayak begitu di surga? Kalau ada istilah kayak begitu ya sifat kekurangan. Tidak mungkin Allah berikan surga sifat-sifat yang kurang, nggak mungkin. Sifat yang sempurna itu di surga. Ada gelas, yuk gelasnya nggak kayak gelas di dunia, jauh berbeda. Ada waktu juga berganti nanti waktu itu berjalan. Ya. Ada beberapa ayat sebenarnya yang membicarakan tentang ini, pembahasannya di tempat yang lain harusnya. Namun di surga tidak boleh ada gelap. Jadi nggak ada itu cerita di surga itu penuh kegelapan, tuh nggak ada. Sifat kurang, sifat gelap cuma ada di dunia saja. Ya, nanti beralih lagi setelah ini alam kubur itu ada dua, ada yang dapati nikmat, ada yang dapati siksa. Kalau dia dapati nikmat ya berarti cahaya dalam kubur tadi, itu nikmat namanya. Namun kalau dia siksa, kuburnya gelap. Selalu identik itu gelap itu dengan sifat kurang, dengan siksaan itu gelap. Kejadian-kejadian mengerikan ya itu ketika di kegelapan. Makanya di dalam surat Al-Falaq disebutkan wa min syarri ghasiqin idza waqa. Dan ketika malam itu datang gelap gulita. Kenapa disebutkan sini minta perlindungan dari gelapnya malam? Ya karena di waktu malam itu ya waktu gelap tadi banyak kejahatan. Yang mau nyuri paling banyak ya di malam hari. Ya, yang mau berzina paling banyak di malam hari juga. Pacaran, hah? Siang bolong juga ada. Namun banyaknya di malam hari. Dia cari gelap-gelap. Sifat jelek, ya kan? Saya nggak singgung warna kulit di sini, jangan ini dulu. Ini nggak ada kaitannya ini. Kita bahas waktu. Waktu malam, siang, kayak gitu. Kalau malam, ya banyak kejahatan-kejahatan di situ. Maka di antara manfaat zikir pagi petang yang kita bahas, ya zikir pagi petang yang kita bahas, zikir petangnya itu untuk banyak lindungi kita di malam hari. Maka kita baca tadi amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ya, pentingnya zikir ini karena perlindungan di malam hari. Kenapa butuh perlindungan di malam hari? Banyak kejahatan di malam hari, banyak kejelekan di malam hari.
Banyak yang rusak-rusak di malam hari, banyak maksiat di malam hari, banyak gangguan di malam hari, banyak makhluk jahat yang ganggu di malam hari. Sihir itu bekerja itu di malam hari. Maka butuh sekali zikir petang, manfaatnya di situ. Terus yang kedua tadi, ketika pagi dan petang ada kaum yang ditinggikan dan kaum yang direndahkan, kata Syekh Salim. Maka kita sepatutnya bisa berzikir pada waktu tersebut. Karena ada yang manfaatkan waktu dengan baik, dia jadi orang yang mulia. Dia habiskan waktu untuk yang sia-sia, maka dia jadi orang yang rendah. Maka kalau dia manfaatkan waktu, diantaranya bentuknya adalah zikir, dia membaca zikir ketika pagi dan petang tadi, berarti jadi orang-orang yang beruntung ketika itu. Terus poin yang ketiga, dengan poin yang kedua ya. Yang ketiga, Allah yang merajai dan Allah itu raja yang menguasai segala sesuatu. Maka Allah itu raja di dunia secara mutlak, di akhirat lebih-lebih lagi, seperti dalam ayat Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai Yaumiddin, hari ad-din. Ad-din situ ada dua makna. Kalau kita lihat temukan ad-din itu dalam Al-Qur'an, bisa maknanya itu adalah al-jaza, pembalasan. Bisa maknanya ad-din itu agama. Seperti pada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Dinakum, ad-din di sini bermakna agama. Namun kalau dalam surat Al-Fatihah tadi Maliki Yaumiddin, Allah itu yang merajai hari pembalasan, Yaumul Jaza. Ad-din itu artinya adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Kenapa dalam surat Al-Fatihah kok cuma disebutkan hari pembalasan saja Allah yang rajai? Kenapa tidak dikatakan Allah itu raja yang menguasai dunia dan juga menguasai hari pembalasan? Kok tidak dua-duanya? Karena kalau di dunia ada raja-raja yang lainnya, mereka mungkin mengklaim mereka itu punya kuasa. Namun ketika hal ini dibawa ke akhirat, tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Raja pun nggak bisa. Dan keadaan di akhirat itu lebih genting daripada di dunia. Maka ketika di akhirat itu Allah itu nantang, mana yang jadi raja-raja di dunia sekarang? Mana tunjukkan kekuasaan kalian? Mereka tidak bisa tunjukkan. Karena hanya Allah yang berkuasa ketika itu. Raja tidak bisa bertindak, kemudian presiden juga tidak bisa. Yang punya kekuasaan apapun di negara manapun, di negeri manapun gak bisa bertindak apapun. Hanya Allah yang kuasai mutlak. Terus yang keempat. Yang keempat, kalau kita tahu bahwa kerajaan itu milik Allah, maka kita seharusnya bergantung pada Allah, mengkhususkan ibadah kepadanya, serta rajin memuji dan bersyukur kepadanya. Kalau kita tahu bahwa kerajaan itu milik Allah, maka sudah sepatutnya tawakal kita kepada Allah. Allah yang kuasai. Dunia itu di genggaman Allah semuanya. Rizki juga di genggaman Allah. Allah tahu mana yang terbaik, maka kita punya tugas tawakal penuh pada Allah, bergantung pada Allah, pasrah kepada Allah. Ibadah-ibadah juga kita khususkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kemudian kita diperintahkan juga untuk rajin memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala itu Al-Wahid, yaitu Allah Esa dalam zat, sifat dan perbuatan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah. Baik, kalau disebut makhluk berarti selain Allah semuanya. Segala sesuatu selain Allah disebut makhluk. Atau kalau dalam surat Al-Fatihah, Rabbil Alamin, alamin itu adalah segala sesuatu selain Allah. Itu namanya alam. Berarti semuanya dicipta. Hanya Allah saja yang tunggal di sini. Allah tidak setara dengan makhluknya, zat Allah tidak sama dengan makhluknya, sifat-sifatnya juga tidak ada yang sama dengan makhluknya, perbuatan Allah juga tidak ada yang sama. Dan tidak ada yang pantas jadi sekutu sejajar dengan Allah. Itu pengertian Al-Wahid, dan konsekuensi dari hal ini panjang sekali kalau pembahasan nama Allah Al-Wahid atau Al-Ahad. Hampir sama.
Al-Wahid itu artinya esa. Al-Ahad juga artinya esa juga sama. Kalau Al-Wahid nanti merujuk kepada zat Allah. Kalau Al-Ahad itu merujuk kepada maknanya. Jadi tidak ada yang semakna apapun dari nama, sifat-sifat, tidak ada yang semakna dengan Allah. Yang punya nama yang sama, yang punya sifat yang sama, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau Al-Wahid itu merujuk pada zat. Ini saya terangkan ketika kajian di Karangbendo, ini pembahasan tauhid asma wa sifat. Ada situ pembahasan nama Al-Wahid dan Al-Ahad. Terus yang keenam. Malas dan mendapati waktu tua yang jelek adalah menjadikan seseorang enggan melakukan ketaatan, enggan bersyukur dan enggan taat. Oleh karena itu, kita meminta perlindungan kepada Allah dari keadaan malas dan masa tua yang jelek. Baik, kenapa kita minta perlindungan dari sifat malas di sini? Rabbi, a'udzubika minal kasal. Wahai Rabbku, aku minta perlindungan kepadamu dari sifat malas. Kemudian wasu'il kibar. Wahai Rabbku, aku minta perlindungan kepadamu dari masa tua yang jelek. Keadaan jelek di waktu tua, keadaan susah di waktu tua. Kenapa demikian? Malas buat ibadah kita itu jadi nggak benar. Orang nggak mau gerak untuk ibadah, pingin lanjut tidur terus saja kalau pagi hari. Mau teriak-teriak di masjid, kayak mau toa itu dipasang di depan rumahnya juga nggak akan berangkat itu kalau sudah ajis, kalau sudah kasal. Ya, kalau sudah kasal yaitu malas. Ya, walaupun toa dihadapkan di depan rumahnya, ada kan kayak gitu kan, nggak bangun-bangun juga, lanjut aja itu tidur. Mungkin dia tarik selimut lagi itu, nutup itu lagi, ya, nutup telinganya. Kalau sudah kasal kayak gitu, sudah malas kayak gitu, nanti ada pengertiannya di bawah. Kasal yang dimaksud lebih tepat itu apa? Terus sama juga jeleknya di waktu tua, keadaan tua yang jelek, artinya karena ada yang mengalami masa tua sulit untuk dia itu beraktivitas. Ya, sulit bagi dia itu beraktivitas. Nanti akan saya jelaskan dalam doa nanti di bawah ini. Namun yang jelas dua hal ini Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari dua hal tersebut, dikarenakan dua sifat ini kalau ada membuat kita malas ibadah, membuat kita itu malas ke masjid, membuat kita itu malas ngaji, membuat kita itu malas untuk melakukan apapun. Kalau dua ini ada. Terus yang ketujuh, hendaklah kita bisa bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan memperbagus ibadah. Kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan, tidak malas-malasan. Dan kalau sungguh-sungguh berarti ibadahnya diperbagus, lebih khusyuk, tumak nina, ditambah lagi khusyuk. Bukan hanya tumak nina saya, kalau tumak nina baru rukun. Kalau khusyuk itu yang penyempurnanya. Tumak nina dan khusyuk apa bedanya? Kalau tumak nina itu keadaan tidak cepat-cepat dalam sholat. Ya. Kalau standar dalam mazhab Syafi'i minimal baca subhanallah. Itu didapati berarti sudah dapati khusyuk. Maaf, sudah dapati tumak nina. Kalau khusyuk lebih lagi daripada itu. Dia renungkan, dia hayati apa yang dia kerjakan dalam sholat. Kalau tumak nina baru sekedar penuhi rukun saja, sahnya dia dapat. Berarti kalau subhanallah saja tidak didapat, ya, satu kali baca ini saya tidak didapat, dia baru sub atau baru subha misalnya, berarti belum tumak nina. Apalagi membahas dia khusyuk, khusyuk itu penyempurna lagi. Tumak nina saja tidak dia dapat. Kalau khusyuk tadi keadaan kita menghayati sholat, merenungkan apa yang dibaca, ada ayat yang lewat, kemudian kita tahu oh ini ayat membicarakan tentang surga, ini ayat membicarakan tentang neraka. Makin merenungkan itu namanya khusyuk. Nah, terus yang terakhir yang kedelapan, siksa kubur benar adanya. Dalil tentang penetapan hal ini adalah hadis mutawatir. Nah, karena dalam hadis ini disebutkan apa tadi? Pada kalimat Rabbi a'udzubika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabri.
Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa neraka. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Berarti siksa kubur ada. Dalilnya apa? Ditambahkan oleh Syekh Salim, dia katakan hadisnya mutawatir. Dan mutawatir itu ada dua macam. Ada mutawatir lafaz, ada mutawatir makna. Kalau hadis yang membicarakan tentang siksa kubur itu mutawatir makna. Artinya banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah siksa kubur, walaupun teksnya itu beda-beda, konteksnya berbeda, namun punya satu tujuan. Semuanya membuktikan siksa kubur itu ada. Ya, itu membuktikan siksa kubur itu ada. Dan kenapa ini disinggung oleh Syekh Salim? Dikarenakan sebagian kalangan itu menolak adanya nikmat dan siksa kubur. Ya, menolak adanya nikmat dan siksa kubur. Alasannya apa? Hadis yang membicarakan tentang siksa kubur hadis ahad. Dan mereka cuma mau menerima masalah akidah itu dengan hadis mutawatir, nggak boleh hadis ahad. Ya. Keyakinannya kayak begitu. Ini keyakinan Mu'tazilah. Sebenarnya ada aliran belakangan ini juga. Alhamdulillah sudah dibubarin pemerintah. Ya sudah, nggak usah kita bahas. Ente sudah tahu lah. Sudah dibubarin. Nah itu otaknya di situ. Itu asalnya dari akidahnya Mu'tazilah. Apa tadi keyakinannya? Pokoknya akidah harus dengan hadis ahad. Kalau mutawatir nggak bisa. Gampang jawabannya. Ente bukan ahli masalah hadis di sini. Ulama saya katakan hadisnya mutawatir itu. Diriwayatkan dengan jalur yang banyak walaupun konteksnya berbeda. Ini membicarakan tentang ada dua orang yang Nabi SAW melewati kuburnya, kemudian ketika itu dapati dua orang ini lagi disiksa dalam kubur. Salah satunya karena kencingnya nggak benar, salah satunya itu karena namimah, sering adu domba. Dibicarakan siksa kubur. Zikir petang ini bicarakan siksa kubur juga. Ketika kita baca ketika tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri. Ada juga kubur juga di situ. Masa antum itu baca Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri terus nggak yakin siksa kubur itu ada? Ngapain minta perlindungan? Iya kan? Ngapain minta perlindungan? Pasti ada siksa kubur. Ngapain kita minta perlindungan? Ngapain Nabi SAW suruh baca? Maka akidah yang nggak benar dari kalangan Mu'tazilah tadi punya prinsip yang nggak benar. Bangun dasar prinsip dari dasar yang nggak ada tuntunannya. Itu dasarnya nggak dipakai oleh ulama pakar hadis, nggak. Ulama-ulama hadis nggak pakai kaidah kayak tadi. Ulama hadis terima selama hadisnya sahih walaupun hadisnya ahad. Ahad itu artinya dari jalur yang sedikit. Walaupun dari hadis ahad pokoknya diterima. Ya. Dari hadis ahad saja itu tetap diterima. Nah sekarang coba, kalau sudah ada keyakinan kayak gitu coba. Ada yang Mu'tazilah, ada yang Asy'ariyah, ada yang Khawarij. Ya. Terus mau dikumpulkan satu majelis, gimana akidahnya amburadul kayak begitu coba? Dikumpulkan dalam satu majelis, apa-apaan coba jadinya? Enak dimakan kayak gitu, gado-gado enak. Kalau ini nggak enak, ini akidah rusak yang dikumpulkan. Akidah Mu'tazilah di situ, Khawarij di situ. Sesat semuanya di situ dikumpulkan jadi satu. Ente mau bersatu? Akidah macam-macam kayak begini? Bersatu cuma dengan satu ajaran saja yong, dengan ajaran Nabi aja selesai. Kenapa mau gabungkan akidah macam-macam? Masa Mu'tazilah tadi yang nolak siksa kubur coba gabung ini. Jadi kalau ketika ente bilang, siksa kubur itu nggak ada, yang ini bilang, nggak ada itu ente bilang bersatu. Bersatu di atas apa coba? Ya, cuma ngumpul bareng-bareng saja. Ngumpul bareng-barengnya cukup di warung kopi aja. Nggak usah bahas-bahas akidah. Bahas akidah yuk jelas. Ini kayak gini loh. Ya, prinsipnya jelas. Nggak mungkin campur aduk itu akidah itu. Masa Rasul ajarkan prinsip akidah macam-macam. Ente siksa kubur nolak, nggak apa-apa. Ente kafirkan pemerintah, nggak apa-apa. Gabung satu gitu, nggak mungkin itu. Mustahil.
Itu bukan bersatu, itu cuma ngumpul aja. Intinya itu cuma ngumpul, ayo kita ngopi bareng-bareng. Nah, itu bahasa bebasnya. Berlindung dari kejelekan, berlindung dari keadaan jelek di waktu tua. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa meminta perlindungan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Yang artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari rasa malas. Aku meminta perlindungan padamu dari lemahnya hati. Aku meminta perlindungan padamu dari usia tua yang sulit untuk beramal. Dan aku meminta perlindungan padamu dari sifat kikir atau pelit. Hadis riwayat Bukhari. Baik, di situ ada 4 ya isi permintaannya. Minta perlindungan kepada Allah dari malas, kemudian dari lemahnya hati, kemudian dari masa tua yang jelek, kemudian dari sifat kikir atau pelit. Allahumma inni a'udzubika minal kasal, wa a'udzubika minal jubn, wa a'udzubika minal haram, wa a'udzubika minal bukhl. Kita lihat ada 4 hal yang diminta. Terus ada 4 hal yang diminta dilindungi dalam doa di atas. Yang pertama, sifat al-kasal, yaitu tidak ada atau kurangnya dorongan atau motivasi untuk melakukan kebaikan, padahal dalam keadaan mampu untuk melakukannya. Inilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bedanya dengan kasal dan ajaz, yakni ajaz itu tidak ada kemampuan sama sekali, sedangkan kasal itu masih ada kemampuan namun tidak ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Kalau ajaz itu ya artinya kita tidak mampu. Ya, saya nggak bisa berdiri, kaki saya lagi sakit nih, ajaz namanya, tidak mampu. Namun kalau dia kasal itu malas, mampu berdiri nggak? Bisa berdiri, namun saya malas berdiri. Jadi kalau kasal yang dimaksudkan dalam doa tadi, kita bisa lakukan, namun faktor malas ini yang membuat kita nggak bisa lakukan itu, nggak mau lakukan itu. Contoh misalnya sudah dengar azan subuh tadi contohnya, ya sudah dengar azan subuh, terus dia nggak mau bangkit dari tempat tidur, itu ajaz apa kasal? Kasal, itu malas berarti. Mampu nggak dia bangun subuh? Mampu, sudah dengar azan kok, mampu dia itu bangun. Namun dia nggak mau bertindak ketika itu, nggak mau bergerak ketika itu. Sudahlah, saya lanjut dulu sebentar tidurnya. Lanjut dulu sebentar itu tadi dia bilang. Berarti dia bisa bangun. Itu bukan ajaz. Kalau ajaz nggak mampu, saya sakit, saya nggak bisa berangkat subuh ke masjid. Ajaz. Ya, saya lagi sakit berat ini, kaki saya lagi pokoknya lagi luka berat nggak bisa jalan. Ajaz berarti. Kalau yang dimaksudkan dalam doa kasal, yang zikir petang tadi itu kasal, yaitu mampu untuk lakukan namun ya karena rasa malas sehingga tidak mau melakukan ibadah tersebut. Nah, terus yang kedua. Yang kedua, sifat al-jubn, artinya berlindung dari rasa takut, lawan dari berani, yaitu berlindung dari sifat takut untuk berperang atau tidak berani untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Juga doa ini bisa berarti meminta perlindungan dari hati yang lemah. Berarti bisa 2 makna. Takut berarti lawan dari berani ya. Takut juga di sini lebih ke spesifik lagi, takut ketika perang. Takut ketika perang atau alias pengecut. Juga di sini punya makna hati yang lemah. Nah, terus yang ketiga. Yang ketiga, sifat al-haram, artinya berlindung dari kembali kepada kejelekan umur di masa tua. Ada apa dengan masa tua? Karena pada masa tua pikiran mulai kacau, kecerdasan dan pemahaman semakin berkurang dan tidak mampu melakukan banyak ketaatan. Nah, kita minta perlindungan dari keadaan seperti itu. Artinya sampai tua pun kita minta pada Allah tetap kuat dalam ibadah. Seperti itu. Haram ini artinya sama seperti dalam zikir petang tadi, wasu'il kibar. Masa tua yang jelek, itu istilahnya sini haram. Namun bukan hak, ya, namun pakai hak yang biasa, ya, bukan pakai haram, bukan. Doanya beda lagi nanti.
Ya, namun di sini haram, yaitu maksudnya adalah berlindung dari masa tua yang jelek. Terus yang keempat, bukhl. Yang keempat, sifat al-bukhl. Artinya berlindung dari sifat pelit atau kikir. Yaitu doa ini berisi permintaan agar seseorang bisa menunaikan hak pada harta dengan benar, sehingga memotivasinya untuk rajin berinfak yang wajib atau yang sunnah, bersikap dermawan dan berakhlak mulia. Juga doa ini memaksudkan agar seseorang tidak tamak dengan harta yang tidak ada padanya. Taib, bukhl itu artinya pelit atau kikir. Di sini adalah permintaan supaya kita bisa menaikkan hak pada harta dengan benar. Bisa dikeluarkan untuk berinfak, bisa dikeluarkan untuk berderma. Kemudian juga maksudnya adalah agar tidak rakus, tidak tamak pada harta. Ya, bukhl seperti itu. Jadi dia tahan-tahan, nggak mau untuk infak yang wajib, nggak mau keluarkan untuk infak yang sunnah juga. Nah, itu namanya bukhl, pelit. Nah, 4 tadi ini sifat jelek. Al-kasal, al-jubn, al-haram, kemudian al-bukhl. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.